secara umum kalau benjolannya jinak itu biasanya bisa digerakkan, mobile. Nah, bisa digerakkan kemungkinan besar jinak. Kedua jumlahnya. Lokasi itu mereka ada kayak istilahnya chain, rantai. Oh rantai, betul. Kalau dia hanya infeksi ringan mungkin hanya 1-2 buah aja. Tapi kalau dia infeksi cukup berat, satu rantai. Jadi kadang-kadang kelenjar getah bening yang sudah mengalami pembengkakan, itu ada beberapa orang ya tidak bisa balik lagi. Size-nya, ukurannya ya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda lah sering dengar gitu ya, ada yang namanya kelenjar getah bening. Nah biasanya kalau Anda sering dengar ini tapi nggak ngerti nih kelenjar getah bening itu sebenarnya posisinya ada di mana, fungsinya apa. Kalau orang sebut kayak, wah ada getah bening nih, kelenjar getah bening, wah ini penyakit gitu ya tertentu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong kelenjar getah bening ini kan sebenarnya ya, ini bagian dari imun sistem kita atau sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan infeksi. Karena apa? Karena mungkin bakteri, virus, kuman, dan lain sebagainya. Nah kalau terjadi pembengkakan, berarti ada sesuatu nih ya, masalah yang terjadi dan pasti hubungannya dengan infeksi. Terus apa sih penyebabnya, gimana gejala atau tandanya, dan gimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu infeksi kelenjar getah bening di leher. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit kelenjar getah bening. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, ada Dr. Chin Sun Fu SPB M Biomed, dokter spesialis bedah umum dari Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi Dokter Chin, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya dok ya? Sehat pagi. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar kelenjar getah bening, infeksinya gitu ya. Betul. Mungkin selama ini kita sering lah mendengar, kelenjar getah bening, kelenjar getah bening. Jadi kayak ibarat kata ini kelenjar getah bening itu jadi penyakit ya. Sebenarnya kan kelenjar getah bening itu ada di setiap tubuh manusia gitu ya. Tapi akhirnya jadi terminologinya jadi satu penyakit gitu ya. Ibarat kata kayak orang asam lambung. Tapi asam lambung semua orang ada, tapi sebenarnya itu bukan penyakitnya gitu ya. Asam lambungnya naik itu yang jadi penyakit. Nah kalau hari ini kan konteksnya adalah kelenjar getah bening yang terjadi infeksi. Tapi sebelum bahas tentang infeksi yang terjadi di kelenjar getah bening, kita bahas mitos fakta seputar kelenjar getah bening ya. Oke. Yang pertama, kanker, waduh serem banget ya. Kanker kelenjar getah bening atau kanker limfoma itu katanya bersifat menurun. Jadi gini, ini kalau kita ngomong kanker secara umum dulu dok. Orang selalu berpikir bahwa kanker itu bersifat herediter, nurun gitu ya. Secara genetik mereka akan nurun ke anak-anak cucunya lah seperti itu. Meskipun kita nggak ngerti sel kanker nanti itu bermutasi jadi kanker yang sama atau yang berbeda. Nah kalau hubungannya dengan limfoma, gitu kelenjar getah bening ini sendiri, dia sifat menurun juga atau gimana dok? Cenderung menurun. Okay. Cenderung menurun seperti tumor yang lainnya. Oke. Itu kans untuk menurunnya besar nggak sih dok atau bagaimana? Kansnya tergantung keluarganya ya. Saya kalau ayah ibunya ada, dua belah pihak ada ya, kansnya akan lebih besar dibanding satu sisi. Seperti ayahnya sendiri atau ibunya aja. Oh, oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin semua orang di dunia ini kan punya kelenjar getah bening gitu. Betul. Ya dok ya. Nah, ketika terjadi cancer, kan kita ngerti ada namanya sel kanker gitu ya. Nah, sel kanker ini mungkin ya, entah tadi kan dokter Chin menyebutkan entah dari ibunya atau bapaknya atau bahkan kombinasi keduanya itu lebih serem lagi kan seperti itu. Itu dia ada bibit-bibitnya atau kayak gini dok. Misal ada bibitnya, tapi nggak melulu bahwa itu bibit bisa jadi muncul kanker, atau tidak, gitu. betul. Atau karena dipicu hal-hal tertentu, entah internal atau eksternal. Let's say kayak pola hidup seseorang itu bisa nggak sih akhirnya menyebabkan? Secara nggak langsung bisa Pak. Kalau secara langsung enggak, genetik lebih berperan ya.
Baik, ya berarti bisa ya secara langsung atau tidak langsung bisa ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Infeksi kelenjar getah bening itu katanya bisa menular. Aduh serem banget ya gitu. Jadi kalau semua orang kan punya kelenjar getah bening. Terus kemudian ini hubungannya dengan infeksi ini dok. Nah kalau kita ngomong infeksi kan biasanya bakteri atau virus gitu ya. Dan ini sifatnya mungkin infeksius gitu. Nah betul nggak sih kalau infeksi kelenjar getah bening ini bisa menular? Mitos ya, tidak menular sih dia. Oke. Jadi memang tidak menular ya? Tidak menular. Tapi kalau semisal physical contact gitu dok, itu bisa nggak sih? Tidak. Tidak ya? Ya. Tidak menular ya? Menular. Baik, oke kita lanjut yang ketiga ya. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena penyakit kelenjar getah bening semakin meningkat. Wah ini dok, kalau kita ngomongin orang dengan orang yang aging ya. Setiap orang kan pasti aging ya dok ya. Kalau dikasih umur panjang gitu ya. Jadi kalau orang tambah tua itu katanya rentan gitu mengalami berbagai jenis penyakit. Karena ya tadi proses agingnya, degeneratif, metabolik menurun dan lain sebagainya. Nah kalau hubungannya dengan penyakit kelenjar getah bening, ada nggak sih risiko selain tadi ya kita ngomongin sel kanker gitu ya. Usia itu bisa pengaruh nggak? Berpengaruh ya. Berpengaruh, resikonya lebih besar daripada usia yang muda. Terutama untuk yang proses keganasannya. Itu biasanya pengaruhnya karena apa sih dok? Pertama dari aging, yang kedua paparan juga. Kalau dia ada papar sesuatu ya resikonya lebih besar kan. Biasanya Resiko paparan muncul. apa itu dok? Kalau untuk keganasan kan tergantung ini pola hidup kita, pola hidup yang tidak sehat, terus ada usia juga. Oh gitu ya, jadi paparan, pola makan, pola hidup ataupun usia juga ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya dok ya. Penyakit kelenjar getah bening itu katanya bisa kambuhan. Waduh serem banget nih dok. Jadi kayak kalau ada satu penyakit kan memang semua orang pasti tidak ingin sakit ya gitu ya. Tapi ketika ada satu penyakit yang dia bisa kambuhan kan jadi serem gitu ya. Udah sembuh nih tapi aduh nanti risiko lagi kambuh gitu. Itu sifatnya rekuren nggak sih kalau ini? Bisa, terutama infeksi bisa rekuren. Bisa ya? Infeksi bisa rekuren. Oke dok, semisal kalau kita kan kemarin itu ngerti ya sedikit banyak orang mungkin selama pandemi kemarin belajar tentang namanya antibodi seseorang itu muncul gara-gara mereka habis kena COVID gitu ya. Nah kalau sifatnya ini kelenjar getah bening karena dia infeksi, terus dia muncul antibodi nggak sih sehingga ketika someday ada itu penyakit bisa muncul lagi penyebabnya dia tubuh itu udah kenalin gitu. Iya, tapi tidak semua infeksi. Kalau kayak COVID pun dikatakan orang yang pernah COVID resikonya kambuhan masih ada kambuhan, walaupun dikatakan antibodinya ada. Jadi nggak harus. Tapi kalau untuk yang penyakit infeksi virus yang lainnya, rekurensi masih bisa terjadi. Atau infeksi bakteri yang non spesifik kayak misalnya kayak batu pilek atau infeksi bakteri yang lainnya masih bisa mungkin. Apalagi kita berbicara tentang kelenjar getah bening kan adalah suatu respon tubuh terhadap adanya suatu infeksi. Nah, bagian tubuh mana yang mengalami infeksi, kelenjar getah bening akan bengkak, akan membesar ya. Kan katanya juga kelenjar getah bening itu hubungannya dengan imun sistem kita tuh dok. Betul. Maksudnya berarti kalau ada masalah di kelenjar getah bening kita, berarti ada masalah juga di imun sistem kita atau gimana? Sebenarnya bukan masalah di imun kita. Jadi pembesaran dari kelenjar getah bening itu secara umum paling sering disebabkan oleh infeksi. Infeksi pun kita bagi lagi, infeksinya ada yang spesifik itu dikatakan spesifik TBC. Kenapa dibilang TBC spesifik? Karena dia membutuhkan pengobatan yang spesifik yang tidak bisa diobati dengan obat-obat yang lain gitu. Ya, ada juga infeksi yang non spesifik misalnya bakteri selain kuman TBC. Bisa juga infeksi virus atau infeksi parasit atau yang lain. Okay. Yang kedua, selain infeksi yang paling ini ya keganasan. Keganasan atau cancer. Cancer dari kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening akibat keganasan. Itu pun bisa kita bagi nih, misalkan primer itu dari kelenjar getah beningnya sendiri, atau sekunder itu dari organ lain. Misalnya
yang sering kita temuin misalnya kanker payudara. Oke. Pasien ini punya kanker payudara, maka dicek juga kelenjar getah bening yang di ketiak. Seringkali terjadi penyebaran dari kanker payudara ke kelenjar getah bening yang terdekatnya di ketiak. Makanya kalau kita bicara tentang pembesaran kelenjar getah bening, kita lihat organ tubuhnya sebenarnya. Ini kan sebenarnya proteksi organ tubuh kita sesuai dengan lokasi. Kelenjar getah bening itu di tubuh kita banyak sekali, Mas. Banyak. Kalau kita cek tuh kurang lebih 800 lymph node. Iya, banyak banget. Yang di leher pun kita bagi sebenarnya, kan ada sisi atas, tengah, bawah. Itu masing-masing organnya beda-beda itu. Gitu. Jadi luas banget ya? Luas banget, iya. Itu yang kelihatan. Ada juga kelenjar getah bening yang nggak kelihatan, yang di dalam rongga dada, rongga perut. Ya, banyak itu. Banyak banget itu. Banyaknya seperti apa nanti kita bahas lebih mendalam di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Pembedahan kelenjar getah bening di leher katanya sulit banget nih buat dilakuin. Betul nggak sih, Dok? Kalau akhirnya orang dengan masalah di kelenjar getah bening dan di leher itu kayak salah satu tindakan yang it's too complicated gitu. Itu betul nggak sih? Atau kayak ya kalau dokter mah itu mah pekerjaan hari-hari gitu atau gimana sih, Dok? Ya mitos sebenarnya. Oh, mitos ya. Berarti mudah dilakukan? Bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Kita nggak mau cuma ngomong mudah ya, tetap bisa dikerjakan. Ya? Oke. Itu harus lintas disiplin ilmu kah atau pun tergantung lokasi kita. Ya. Kan saya bilang kelenjar getah bening banyak. Oke. Oke ya, jadi memang tergantung lokasi ya. Dan harus koordinasi juga kalau memang harus melibatkan spesialis yang lain juga ya ikut kerjasama demi si pasien gitu ya. Oke, terima kasih ya, Dok ya sudah terjadi atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin kelenjar getah bening di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi kelenjar getah bening di leher. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Chin Sun Fu SPB M Biomed, dokter spesialis bedah umum dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, Dok. Kelenjar getah bening, selama ini tuh kita sering lah ya mendengar istilah kelenjar getah bening. Tapi yakin deh banyak yang belum, mungkin orang pikirnya kayak di pikiran orang, mungkin orang yang bisa memvisualisasikan adalah kelenjar. Oke, kelenjar itu secara umum. Getah itu biasa kayak di pohon gitu ya. Bening itu sesuatu cairan yang liquid yang transparan seperti itu. Nah, kalau kelenjar getah bening ini sebenarnya apa di tubuh kita ini? Kelenjar getah bening adalah suatu sistem pertahanan tubuh kita. Jadi dia itu akan membesar atau bereaksi bila mana ada rangsangan bisa seperti infeksi atau yang lain. Ya, jadi pertahanan tubuh kita. Dan normalnya semua manusia itu ada kelenjar getah bening, cuman membesar atau enggak, membengkak atau tidak. Jadi kalau membengkak itu pasti ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Nah, itu seperti yang tadi kita bicarakan, itu tergantung lokasi. Kalau kelenjar getah bening membesar di leher, kita pun cari tahu leher sebelah mana. Dengan mengetahui lokasi persisnya, kita bisa menduga area mana yang bermasalah atau yang mengalami sesuatu yang salah. Nah gini, Dok, untuk pertahanan tubuh gitu ya, sistem imunitas. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang kemudian adalah sebenarnya kelenjar getah bening itu, tadi dokter sebut ada banyak banget ya gitu ya. Nah, itu tuh bentuknya tuh kayak apa sih, Dok? Maksudnya mungkin orang kayak ya oke, pertahanan tubuh ada di seluruh tubuh banyak tempat. Mungkin gini untuk menganalogikan orang gitu ya, kayak apa ya bahasanya, manifestasi klinisnya itu kayak mana, kayak hati misal gini bentuknya, paru-paru tuh begini gitu ya. Terus
yang lain-lain jantung tuh begini bentuknya. Kalau kelenjar getah bening itu dia ada bentuk rupanya atau gimana? Atau liquid aja atau gimana? Nah, ada bentuknya. Bentuknya apa namanya kalau kita lakukan pembedahan, kita lihat dia bentuknya seperti apa bulat gitu loh, kayak telur ikan. Warnanya bening emang sih. Tapi bila ada infeksi kadang dia bisa sampai bernanah. Ya kalau kadang membesar ya. Kalau normalnya sih kecil dan tidak teraba. Tidak teraba bukan berarti tidak terlihat ya. Tapi kalau kita lakukan pembedahan, kebetulan kita operasi apa, terus kita lihat biasanya kelenjar getah bening itu banyak di sekitar pembuluh darah. Bila lakukan apa namanya penyisihan, kadang-kadang kita menemukan, oh ini kelenjar getah bening. Itu hampir semua bagian tubuh kita ada. Oke. Ada bentuknya sih. Ada bentuknya. Ada bentuknya. Ya? Oh, jadi bukan seperti saraf yang nggak kelihatan gitu ya, tapi dia saraf ada pun bentuknya. kelihatan. Saraf pun kelihatan seperti benang gitu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk fungsinya utama berarti dia untuk apa kekebalan tubuh atau betul, apa? Pertahanan tubuh. Oke. Kalau ada infeksi dia akan reaktif, akan membesar, dia akan mengirimkan sel darah putih untuk melawan. Jadi kalau ada kayak bibit-bibit penyakit datang ke tubuh kita gitu ya, terus si kelenjar getah bening ini ngirimin pasukan. Ya, dianalogikan seperti itu. Logikanya seperti itu ya. Misalnya ada luka di satu lokasi, kelenjar getah bening sekitarnya akan membesar, dia akan ngirim sel darah putih ke sana untuk membantu melawan infeksi. Tubuh kita itu canggih banget ya dok ya, maksudnya kompleks dan canggih. Jadi kayak kalau ada bibit-bibit penyakit yang datang, terus kelenjar getah bening respon betul. Ya? Makanya sifatnya reaktif sebenarnya, karena ada sesuatu yang merangsang dia atau yang memicu dia, baru membesar dia. Oke. Jadi dia sifatnya reaktif sehingga ketika ada gangguan-gangguan ya langsung respon apa yang terjadi. Langsung merespon dia. Oke. Nah, kenapa akhirnya bisa membengkak? Kalau membengkak kan berarti ada satu masalah dong dok gitu ya. Nah, kenapa sih akhirnya si kelenjar getah bening yang punya fungsi yang sangat vital gitu ya untuk menjaga pertahanan tubuh, tapi dia bisa membengkak? Berarti kalau membengkak kan ibarat kata kalau kita punya kaki untuk jalan, kaki kita bengkak, kita kan nggak bisa jalan. Tidak bisa memberikan fungsinya secara maksimal. Nah, kalau kelenjar getah bening yang fungsinya untuk mempertahankan tubuh dari gangguan-gangguan luar dan terjadi pembengkakan, berarti ada something wrong terjadi di kelenjar getah beningnya. Itu kenapa bisa bengkak? Membengkak itu karena aktivitas di dalam selnya tinggi. Akibatnya membesar ya. Sama seperti kita melakukan gym. Yap. Ototnya kan kita latih. Akhirnya bengkak, membesar. Kelenjar getah bening seperti juga. Begitu distimulasi, dia aktif. Secara makroskopis, secara kasat mata kita lihat nih membesar fisik. Secara membesar ya, oke. Nah, kalau membesar itu kan kayak kalau tadi kan saya bilang ya di kaki kan bengkak itu kan bisa kerasa sakit gitu ya dok ya, atau kayak mungkin biru-biru gitu, ungu bahkan gitu ya. Betul. Nah, itu kalau terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening, dia ada apa ya di tubuh kita kerasa apa nggak gitu? Ada rasa-rasa yang bisa dirasakan secara langsung, entah rasa atau dia manifestasi klinis bisa jadi benjolan dan lain sebagainya gitu. Ya, bisa bermanifestasi atau muncul seperti ada benjolan atau beberapa lokasi mungkin agak rasa nyeri. Nyeri. Kalau misalnya infeksinya cukup hebat, mungkin sampai bernanah bisa. Demam juga bisa. Ya. Kalau yang ringan biasanya hanya besar aja. Besar pun bisa nggak dirasa-rasa, cuma kita waktu perabaan kok ada yang membesar gitu, nggak kerasa. Ya itu yang ringan. Kalau yang berat mungkin bisa sampai bernanah, demam. Oke. Jadi bisa jadi itu bisa bernanah, demam dan lain sebagainya. Tapi itu maksudnya bisa beda penyebab nggak sih sehingga akhirnya yang dirasakan sama orang ini bisa beda-beda atau tergantung kondisi orang atau si pasien ini sendiri gitu? Ya betul, berbeda-beda tergantung penyebab membesar ya. Kalau hanya infeksi virus yang sebenarnya bisa sembuh sendiri, mungkin dia hanya keluhannya ringan, hanya membesarnya kelenjarnya. Itu pun kalau diraba baru keraba. Oh gitu. Iya, kalau dia biasa aja kita aktivitas biasa aja mungkin nggak kerasa apa-apa. Kalau yang infeksi cukup berat
mungkin akan sampai demam ya, ada gangguan yang lainnya, nyeri. Itu dia biasanya sifatnya apa dok? Sifatnya langsung akut pada saat itu langsung kerasa di tubuh ketika terjadi gangguan di kelenjar getah beningnya atau dia ada sifatnya progresif? Infeksi kan kita bicara infeksi, ada infeksi yang akut, yang mendadak, ada juga yang kronis, yang lama. Kalau yang akut ya dia mendadak timbul. Contohnya ada luka, paling gampang luka lah. Misalnya luka di kaki aja. Kadang-kadang kelenjar getah bening yang di selangkangan besar tuh. Nah biasanya nyeri kalau di selangkangan. Itu yang akut. Kalau yang kronis yang lama, misalnya TBC lah yang paling banyak di negara kita, itu pelan-pelan itu. Infeksi TBC kan perlu waktu ya, proses manifestasinya. Nah itu kelenjar getah beningnya pelan-pelan dia, kecil-kecil. Awalnya satu, jumlah jadi banyak. Banyak ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya, masih ngomongin seputar infeksi kelenjar getah bening ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar infeksi kelenjar getah bening di leher. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Chin Sun Fu SPBM Biomed, dokter spesialis bedah umum dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kalau kita ngomongin seputar kelenjar getah bening gitu ya, itu kan sesuatu yang tidak lazim terjadi pada semua orang gitu ya. Jadi dalam artian bengkak nggak bengkak itu kan kalau terjadi pembengkakan berarti nggak semua terjadi dong gitu. Nah kalau kita ngomongin seputar pembengkakan itu sesuatu yang bahaya nggak sih sebenarnya? Bisa bahaya bisa enggak. Jadi bahaya itu sebenarnya kalau pembengkakan itu suatu tanda sebenarnya. Tanda bahwa ada masalah nih, sistem pertahanan tubuh kita ada yang bekerja lebih keras atau reaktif. Makanya biasanya kita observasi, sama kalau bisa kita cari tahu bagian mana yang mengalami masalah atau mengalami infeksi ya. Ya setelah itu ya baru kita terapi, kita obatin. Tapi pernah nggak sih dokter, semisal di Mandaya pernah ketemu pasien yang parah banget gitu kondisinya? Ada. Ada. Oke. Itu biasanya kalau mereka datang ke rumah sakit itu biasanya kondisinya emang udah parah banget atau baru di awal-awal mereka udah nggak nih? Kan mungkin banyak orang yang paham sedikit banyak tentang kesehatan, ada yang enggak gitu ya. Tiba-tiba datang, wah ini saya mau ketemu dokter Chin di Mandaya untuk ketemu, wah ini ada sesuatu yang salah sama tubuhnya gitu, bisa nggak sih? Banyak kan sih muncul bukan sebelum parah sih, banyak kan sih emang. Mereka sudah rasa kok ada yang aneh, kok ada yang benjol, ada yang menonjol yang nggak lazim lah, yang dulunya nggak ada sekarang ada. Mereka sih biasa cepat sih. Mereka cari tahu gitu. Apa sih yang bikin ini? Kan biasanya itu kan sesuatu yang umumnya kan di tubuh tidak ada pembengkakan kan. Betul. Tapi ketika terjadi pembengkakan dan rasa-rasa nggak enak, mungkin tadi Dokter Chin sudah mengatakan, ada demam lah dan lain sebagainya, berarti mereka kan udah ngerasa ada sesuatu yang salah di tubuhnya sehingga mereka datang ke rumah sakit ketemu dokter kan seperti itu. Tapi sejauh ini seberapa kalau kita ngomong parah sih kalau kita ngomongin efek dari si kelenjar getah bening yang membengkak ini sendiri? Ada sampai bernanah ya. Ada. Jadi keluhan yang pasien datang rata-rata benjolan sih. Benjolan di leher, misalnya kita bicara di leher ya ada rasa benjolan di leher, ya rasa nggak enak gitu loh. Makanya datang cari dokter bedah untuk cari tahu apa sih yang bikin dia membesar kelenjar getah beningnya. Itu dia kalau di leher berarti dia bisa ini ya sih dok, kondisi tergantung tingkat keparahannya. Itu benar-benar kayak lehernya nggak bisa digerakin kah atau gangguan mobilitas di leher atau seperti apa? Kalau ringan biasanya nggak ada gangguan apa-apa.
aktivitas biasa aja. Cuma kalau kita periksa raba-raba sendiri, kok ada yang jendol, ada yang benjolan gitu. Oh, Ya, oke. benjolan kan biasanya bisa jumlahnya juga ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak. Oke, nah ini benjolan kan gini, orang tuh pada takut sama benjolan loh dok. Ya nggak? Betul. Jadi orang tuh lumayan parno sama benjolan ketika terjadi di tubuhnya mereka gitu ya. Pikiran mereka pasti ujung-ujungnya tuh cancer kan. Cancer. Terus semua pasti ngomongin cancer kan gitu. Nah, kalau nggak salah, tolong koreksi kalau salah ya dok ya. Jadi selama ini tuh kita, kalau katanya benjolan itu sakit, nyeri, itu katanya bukan ke arah cancer. Biasanya ya, biasanya. Karena dia sifatnya jinak gitu. Tapi kalau yang menuju ke cancer itu katanya justru nggak sakit sama sekali gitu ya. Justru yang katanya, nanti tolong koreksi, itu justru yang lebih berbahaya karena bisa jadi itu menuju ke cancer. Nah kalau dia benjolannya si infeksi kelenjar getah bening di leher ini, dia benjolannya itu kayak mana dok? Maksudnya adakah yang mungkin dia keras gitu ya? Atau kalau ketika kita pencet itu dia agak benyek-benyek gitu ya, lebih soft lah gitu? Atau dia statis di tempat itu, atau dia bisa bergerak-gerak, atau gimana benjolannya itu? Secara umum ya Pak ya, secara umum kalau benjolannya jinak itu biasanya bisa digerakkan, mobile. Nah, bisa digerakkan kemungkinan besar jinak. Kedua jumlahnya. Oh jumlahnya? Jumlahnya, kalau kita bicara kelenjar getah bening, kalau infeksinya yang berat biasanya jumlahnya lebih dari satu. Oh. Lebih dari satu dia. Dia tuh apa namanya, kayak di leher kan tergantung lokasi ya. Lokasi itu mereka ada kayak istilahnya chain, rantai. Oh rantai, betul. Kalau dia hanya infeksi ringan mungkin hanya 1-2 buah aja, tapi kalau dia infeksi cukup berat, satu rantai. Misalnya yang paling sering kan infeksi TBC kelenjar. Itu biasanya banyak, rantainya nggak satu malahan, beberapa rantai biasanya kita periksa. Iya, dia rantai di leher kita kayak secara itu apa namanya kita analogikan seperti rantai, dia banyak dia. Dibagi, berderet gitu? Berderet dia. Oke. Itu munculnya berbarengan kah atau secara berkala, maksudnya bertahap tuh gitu? Bertahap dan tetap mulai dari yang kecil ya. Oh. Kecil lama-lama membesar ya. Oke. Serem juga ya dok kalau di lehernya orang ada kayak rantai benjol-benjol gitu. Benjol kayak kalau masih kecil mungkin kayak kacang hijau ya besarnya. Kayak biji kacang hijau kalau kita raba. Tapi banyak dia, berderet gitu. Serem juga. Dok tuh pernah ketemu kasus seperti itu dok? Banyak kasus. Oh banyak. Nah itu dia akan terus membesar tuh si benjolannya, berbarengan membesarnya atau kayak mas? Berbarengan membesar ya. Oh, biasanya membesarnya si benjolan ini berbanding lurus dengan tingkat keparahannya nggak sih dok? Berbanding lurus ya. Makanya kalau kita obatin biasanya kalau kasus seperti itu kita lakukan biopsi kan, kita ambil sampel di situ, kita cek infeksi dari mana, begitu kita dapat penyebabnya apa, kita obatin, begitu diobatin pelan-pelan disusut ya, mengecil ya. Mengecil pun barengan ya, sampai titik di mana nggak teraba lagi dia. Itu biasanya ya dok ya, itu progresivitasnya cepat nggak sih dari kecil ke membesarnya itu biasanya faktor apa yang mempengaruhi sehingga akhirnya ada yang mungkin bertahannya agak lama kecil tapi ada yang cepat banget gitu? Itu kan namanya progresivitas ya. Progresivitas suatu penyakit kan tergantung imunitas tubuh kita juga. Pada beberapa orang yang dengan gangguan imunitas, misalnya pada orang yang diabetes, ada orang dengan orang tua, geriatrik ya, usia ekstrim ya, kita bicara usia ekstrim itu pada orang tua atau anak-anak, terus pada orang yang HIV ya, itu kan pertahanan tubuhnya nggak terlalu baik, biasanya progresivitas dari penyakit, perjalanan penyakitnya emang lebih cepat ya, daripada orang yang sehat ya. Sehat itu maksudnya pertahanan tubuhnya tidak ada gangguan. Mungkin kalau ada orang-orang dengan riwayat imun ya, semisal kayak orang dengan autoimun gitu tuh gimana tuh? Autoimun memang masalah dengan imunitas tubuh dia.
Oke. Jadi dia juga ikut berisiko juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau namanya autoimun kan sebenarnya kesalahan, bukan kesalahan saja, tubuh mengenali yang bagian baik, tubuh kita jadi salah gitu. Iya. Nah, itu respon imunnya yang salah sebenarnya sih. Sebenarnya berbeda dengan gangguan imun. Kalau gangguan imun emang pertahanan tubuh dia emang lemah. Mudah sekali dia. Kalau kena suatu penyakit dia perjalanannya akan lebih cepat memburuk. Oke. Nah, kenapa tema kita hari ini di leher? Emang prevalensinya bagaimana sih dok? Maksudnya kan itu memang ada di seluruh tubuh kelenjar getah bening ya gitu ya. Tapi kan mungkin banyak yang jadi perbincangan orang itu salah satunya di leher. Apakah ini satu titik yang juga lumayan berisiko tinggi terjadinya ini atau bagaimana dok? Di leher banyak soalnya kasusnya Pak. Kan di leher kan kita bicara misalnya ada yang membesar di leher kan belum tentu kita lihat lokasi lagi ya. Lokasi yang paling sering ya kalau daerah leher tuh daerah rongga mulut, misalnya ada gigi berlubang, ya ada masalah kesehatan dalam rongga mulut juga bisa kelenjar getah beningnya membesar. Atau daerah gondok ya, di leher kan ada kelenjar gondok. Nah kalau kelenjar gondoknya ada masalah juga kelenjar getah beningnya juga bisa membesar. Yang sering lagi paru-paru. Infeksi paru-paru di Indonesia kan banyak TBC. Nah itu kelenjar getah beningnya banyak di leher itu. Oke, di beberapa titik yang prevalensinya mungkin lumayan tinggi ya, terutama di Indonesia gitu. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar kelenjar getah bening di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-saat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar infeksi kelenjar getah bening di leher. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Chin Sun Fu SPB M Biomed, dokter spesialis bedah umum dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin infeksi dok, ini tolong koreksi lagi kalau salah ya, kan saya juga bukan dokter ya. Mungkin banyak orang kepikiran gini, oh kalau terjadi infeksi di tubuh kita, any kind of infeksi lah gitu ya, itu kan sifatnya self-limiting disease tuh kalau misal gitu ya, itu akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita ngomong infeksi ini dia bisa sembuh dengan sendirinya kalau ngomongin kelenjar getah beningnya gitu. Tergantung penyebabnya. Oke. Kalau secara umum kalau penyebabnya oleh suatu virus, self-limiting disease. Kadang pasien datang dengan pembesaran kelenjar getah bening, kita cari tahu ternyata sumber infeksinya juga nggak terlalu jelas. Biasanya kita observasi aja, lama-lama mengecil ya pembesaran kelenjar getah beningnya. Tapi tidak bisa kita samaratakan untuk semua kasus. Ada kasus misalnya TB kelenjar, kita nggak bisa self-limiting disease. Berat itu kasusnya. Berat, ya? Iya itu perlu terapi yang spesifik. Betul. Tapi gini dok, untuk cari tahu bahwa perbedaan ini karena virus atau non virus, orang secara umum pasti susah bedain ya dok? Betul. Biasa kita lakukan anamnesis kita tanya jawab ke dokter kan, kalau memeriksa pasien kita tanya jawab dulu dari riwayat apa gitu ya. Terus dari pemeriksaan fisiknya juga berbeda. Kalau biasanya untuk infeksi yang kayak TBC kan pemeriksaannya juga berbeda. Betul. Pembesaran kelenjar getah bening saya bilang biasanya satu rantai itu, satu chainnya membesar. Dan biasanya nggak satu sisi, biasanya beberapa lokasi dan bisa pada kedua sisi. Ya, kalau karena virus biasanya hanya satu atau dua buah aja membesar. Sebenarnya kalau untuk diagnosa pastinya ya kita biopsi sebenarnya. Kita ambil sampel dari jaringan kelenjar getah bening itu sendiri. Oke. Ngomong-ngomong biopsi itu ya dok ya, ini sebelum ngomongin lanjutan, orang tuh pada takut biopsi tahu dok. ya kan? Banyak banget mitos tuh dok, orang ngomong biopsi nanti takut nyebar lah dan lain sebagainya. Itu gimana tuh dok? Aman ya sebenarnya? Aman. Itu suatu prosedur untuk mencari
penyebabnya untuk mencari diagnosa pastinya. Jadi kita ambil sel kelenjarnya itu, kita lihat selnya di bawah mikroskop. Apa sih yang bikin membesar? Oke. Jadi nggak langsung, dok, ini kayaknya ini udah langsung tindakan aja dong, nggak usah biopsi nggak bisa ya, harus tahu dulu ini penyebabnya apa ya. Biasanya kita observasi dulu, Pak. Observasi, kalau dia suatu infeksi misalnya rongga mulut, ya kita obatin dulu lah. Obatin, rongga mulutnya tunggu dia reda infeksinya, baru kita lihat lagi kelenjar getah beningnya bagaimana. Kalau dia rasa-rasanya mengecil ya, atau tetap segitu saja ya sudah. Saya kadang-kadang kelenjar getah bening yang sudah mengalami pembengkakan, itu ada beberapa orang ya tidak bisa balik lagi. Size-nya, ukurannya ya. Ukurannya tetap besar, tapi ya kita bisa abaikan sih. Kita observasi aja. Kecuali banyak. Kalau banyak, biasanya kita sarankan untuk melakukan diagnostik dari biopsi. Oke. Jadi case per pasien itu pasti akan beda-beda ya. Ya beda, betul. Beda-beda ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ngomongin penanganan. Ini ada DM Instagram lo, boleh bacakan ya. Ini dari Ibu Vita. Dok, saudara saya usia 27, masih muda nih ya, mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Ini nggak disebutkan di mananya ya lokasinya. Makanan apa aja yang harus dihindari, dok? Apakah pembengkakan kelenjar getah bening bisa hilang total atau bisa kambuh-kambuhan lagi? Apa bisa nyebabin kanker juga, kanker kelenjar getah bening, dok? Terima kasih. Oh, banyak nih pertanyaannya, dok ya. Usia 27, makanan apa yang harus dihindarin? Apa bisa sembuh total atau bisa muncul lagi? Apa bisa berujung pada kanker? Banyak nih, dok, pertanyaannya. Gimana nih, dok? Kalau makanan sebenarnya tidak spesifik ya. Jadi makanan tidak menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Tadi usia muda, 27 dong, masih 27 kemungkinan ya ke arah infeksi sih. Ke arah infeksi kita mesti lihat lokasinya juga. Lokasinya dulu, Pak. Nah, tadi apa lagi? Kemudian bisa hilang total atau bisa kambuh-kambuhan lagi, dok? Bisa hilang total, bisa juga kambuh-kambuhan, tergantung itu. Tergantung kondisi apa tuh? Tergantung kondisi, penyebabnya apa, kita harus cari tahu penyebabnya apa. Kalau dia hanya suatu infeksi virus ya bisa hilang. Ya. Tapi kalau suatu infeksi yang berat ya kita mesti obatin. Ya, kalau untuk kekambuhan, kalau namanya infeksi ya rekurensi tetap ada, kekambuhan tetap ada. Kan bisa suatu saat kita terpapar lagi dengan sumber infeksi yang sama, akan membesar lagi kan. Nah itu ketika terjadi rekurensi itu terpapar lagi dengan bibit-bibit pemicu infeksinya, itu bisa jadi kondisinya sama, lebih ringan, atau bisa juga lebih berat malahan gitu, dok? Ya bisa semuanya. Pada saat terpapar itu kondisi tubuh kita seperti apa. Ya. Kondisi sekarang terpapar di usia 27, nanti terpapar di usia 60. Beda lagi ya? Iya. Oke, bisa jadi di usia 60 itu kondisinya bisa lebih parah ya? Bisa lebih parah. Atau sudah ada komorbid atau penyakit yang lainnya. Misalnya umur 27 belum ada diabetes. Pada kena di usia yang lebih tua, misalnya 40 atau 60 sudah ada diabetes kan, case-nya beda lagi ya. Jadi lebih complicated. Iya, lebih complicated. Tapi sebenarnya kalau pertanyaan terakhirnya tadi, bisa nggak sih menuju ke kanker gitu? Karena mungkin orang bilang kayak, oh di awal-awal mungkin ada orang yang ini mah biasa aja benjolan, jadi tidak tertangani dengan baik atau telat penanganannya atau bahkan tidak tertangani karena ya benjolan biasa lah gitu, orang terlalu menganggap sepele gitu ya. Nah bisa nggak sih berujung pada kanker kalau akhirnya tidak tertangani dengan baik, dok? Kasusnya berbeda. Kalau infeksi ya infeksi, kanker ya kanker. Keluhannya juga berbeda. Keluhannya kalau suatu infeksi, saya bilang biasanya hanya localize saja di satu sisi. Lokalisir misalnya kita bicara di leher ya leher, sisi kanan atau sisi kiri aja ya. Tapi kalau suatu keganasan pada kelenjar getah bening, biasanya membesar nggak di leher aja, satu tubuh. Bisa di ketiak, bisa di selangkangan ya. Kalau yang keganasan dari kelenjar getah beningnya, Pak ya. Ya. Oke. Jadi beda kasus ya antara kasus. Dan juga ya, kanker. Jadi kalau dibilang dari infeksi jadi keganasan tidak. Saya berbeda. Penyakit yang berbeda itu. Oh, dua kondisi penyakit yang berbeda ya. Betul. Dan gejala-gejala di awal pun tanda-tandanya jadi beda. Berbeda. Oh, berbeda. Keluhannya beda.
Jadi kita harus bisa membedakan ya dok ya, mana yang infeksi, mana yang ini bukan menuju ke kanker gitu ya. Betul. Oh, oke. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vita. Terima kasih ya sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Ya. Gak kerasa dok, udah masuk segmen terakhir aja ya. Mengalir banget ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar infeksi kelenjar getah bening di leher ya. Kita masih bersama dengan Dr. Chin Sun Fu SPB M Biomed, dokter spesialis bedah umum dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kan gini, kalau kita ngomongin terutama di Indonesia dok ya, coverage area Indonesia kan luas banget dan pengetahuan mereka tentang penyakit salah satunya kelenjar getah bening infeksi itu kan tidak semua mungkin merata seperti itu. Sehingga akhirnya mungkin ada kasus pasien yang mengalami ini tapi belum diobatin gitu. Nah semisal kalau ada yang, oh hari ini tahu nih dari dokter Chin bahwa ada seperti ini gejalanya. Bisa nggak sih mereka penanganan awal dulu di rumah itu bisa nggak? Atau nggak bisa tetap harus dibawa ke rumah sakit ketika mulai terjadi munculnya benjolan itu gitu dok? Semua balik lagi ke keluhan awal ya. Kalau keluhannya hanya benjolan ya, kerasa ada benjolan satu buah di leher dan tidak nyeri, tidak mengganggu ya, mungkin kita bisa observasi dulu. Observasi sekitar 2 mingguan, 2-3 minggu sampai kita lihat kalau nggak ada keluhan apa-apa dan benjolannya mengecil ya sudah, kan self limited ya, itu kan. Ya, itu suatu penyakit self limited mungkin karena akibat virus atau yang lain, itu mungkin tidak perlu sampai ke dokter. Tapi kalau benjolannya banyak dari awal, keluhannya benjolannya banyak, terus ada rasa nggak nyaman di badan, ya mungkin sebaiknya ke dokter ya. Ke dokter supaya kita tahu persis lah penyakitnya apa, penyebab pembesaran kelenjar getah beningnya dari mana gitu. Tapi dalam masa observasi kayak 2-3 minggu itu, kalau semisal terjadi perburukan bisa ngefek ke tingkat keparahannya nggak sih dok? Kan kita mau observasi dulu tuh 2-3 minggu gitu. Ya kalau dia rasanya memburuk atau rasanya kok benjolan ini makin besar, apalagi ada nyeri, kadang ada demam, ya jangan nunggu 2-3 minggu ya. Langsung ke dokter ya gitu iya. ya. Jadi nggak perlu nunggu perburukan ya. Iya, jangan nunggu perburukan. Karena kan kadang-kadang orang kayak wait and see dulu lah ya gitu, tunggu dulu seperti apa. Karena sebenarnya orang-orang tuh bukannya nggak mau berobat dok, takut ya gitu, bukannya nggak mau berobat, sebenarnya kayak takut apa? Takut didiagnosis yang enggak gitu ya. Karena sebenarnya kalau dibawa ke dokter lebih awal kan penanganannya lebih bagus ya pastinya seperti itu. Oke, sekarang katakanlah setelah melewati masa observasi 2-3 minggu itu, bahkan belum sampai gitu ya, tuh ini kayaknya benar-benar menuju ke infeksi kelenjar getah bening dan semakin membesar gitu kan. Nah, biasanya ketika datang ke dokter, apa pengobatan atau tindakannya? Itu langsung ada tindakan kah atau ada proses-prosesnya atau gimana tuh dok? Kita gali dulu informasinya dari pasien, kira-kira nih ke arah mana. Ya, kalau dia karena suatu infeksi, biasanya kita memberikan antibiotik sih. Antibiotik yang secara umum, kita lihat setelah pemberian antibiotik baru kita evaluasi lagi. Kalau dia memang memburuk ya mungkin kita perlu pemeriksaan penunjang yang lain. Pemeriksaan penunjang yang lain itu biasanya apa kalau akhirnya masih belum ada terjadi perbaikan dan malah justru perburukan dok? Bisa dari USG, bisa juga kita lakukan biopsi. Oke. Tapi kalau udah akhirnya kayak ini tidak ngefek nih gitu ya di awal-awal, terus kemudian pemeriksaan lanjutan, berarti ini sudah pasti kondisinya lebih di tingkat yang parah dong atau berbahaya? Belum tentu juga. Oke. Ya, seperti yang saya cerita di awal, pembesaran kelenjar getah bening kadang begitu infeksi reda, dia bengkaknya nggak mengecil. Kelenjar getah bening tetap besar ya, sudah tidak apa-apa itu. Oke. Jadi nggak harus kita tunggu sampai benar-benar hilang. Ya, ada beberapa kasus emang dia nggak hilang, tetap besar. Ya, tapi jumlahnya 1-2 it's okay ya. Tapi kalau jumlahnya banyak ya ada sesuatu yang salah, kita nggak bisa biarkan ya. Kalau cuma 1-2 dan kita obati
ternyata ya dia nggak mengecil, ya sudah. Kita observasi aja, kita biarkan nggak apa-apa itu. Oh, itu nggak mengecil karena kondisinya tidak bisa kembali seperti semula atau? Betul, tidak bisa kembali ke seperti semula. Oh, oke. Tapi itu tidak menyisakan sakit ataupun nyeri dan lain sebagainya. Kondisinya sudah normal ya? Sudah normal, cuman ukurannya tidak balik ke awal. Tapi secara kelihatan pasti kelihatan dong, Dok? Biasanya nggak kelihatan keraba. Kalau sampai kelihatan berarti besar sekali, Pak. Iya. Berarti keraba pasti kerasa. Tapi kalau misalnya orang itu mau menghilangkan bisa atau gimana? Ada nggak tindakannya? Kalau dihilangkan paling diangkat ya, Pak. Kita buang. Tapi biasanya sih nggak perlu itu. Nggak perlu. Kecuali emang permintaan atau rasa yang mengganggu banget ya baru kita kerjakan. Oke. Tapi kan kalau misalnya yang kasus kita hari ini di leher itu kan kita nggak ngerti ya. Maksudnya di leher itu kan ada kayak semacam ya sistem pernapasan kita. Itu bisa nggak sih? Maksudnya ya kita nggak ngerti ya ke depannya seperti apa. Itu bisa mengganggu nggak sih salurannya atau gimana nya? Karena kan ada benjol kan otomatis ada menekan sisi-sisi sekitarnya, Dok. Gimana? Betul. Kalau yang di leher jarang ya. Yang biasa yang menekan sampai ke saluran nafas justru yang di dalam rongga dada kita. Kelenjar getah bening yang di dalam rongga dada itu yang bisa sampai menekan. Kalau yang di leher sih mesti sangat besar sekali ya. Dan biasanya yang menekan itu bukan dari kelenjar getah beningnya, tapi dari organ yang lainnya. Misalnya yang sering kasus seperti ini, keganasan di kelenjar gondok. Oh iya. Keganasan kelenjar gondok disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di leher. Nah itu bisa sampai menekan nafas kita ya, saluran nafas kita. Itu kalau akhirnya oke lah gitu, pengobatannya untuk yang tadi kita sebutkan gitu ya, itu bisa berapa lama sih, Dok, tindakannya? Untuk yang mana kasus yang? Untuk yang infeksi kelenjar getah bening ini sendiri? Kalau yang hanya infeksi yang non spesifik, biasanya kita pemberian antibiotik 1-2 minggu cukup. Sudah ya? Sudah, tapi kalau yang penyebabnya suatu yang spesifik ya, misalnya TBC ya 9 bulan, Pak. Panjang ya itu ya. Karena ngikutin TBC-nya ya. Ngikutin gitu betul ya. pedoman TBC-nya. Oke. Jadi dan itu pun harus disiplin banget ya, Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Chin. Hari ini kita sudah membahas banyak hal seputar kelenjar getah bening. Semoga ini menjadi ilmu yang baru untuk kita semuanya supaya kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya kelenjar getah bening kita nggak mengalami infeksi. Terima kasih, Dok. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya Royal Hospital Puri. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Chin. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Batlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga kesehatan tubuh Anda dan kelenjar getah bening Anda supaya nggak infeksi. Sampai jumpa.